Yes, buat warga Sumbar di Padang dan sekitarnya, kalau ketemu Deddy Mulyadi, tolong disuruh pulang. Banjir Daerah Kolot itu diperlukan kesatuan antara gubernur, bupati, dan wali kota. Teman-teman, bencana alam, banjir dan longsor yang terjadi di Kabupaten Bandung itu dijadikan alat oleh sebagian orang, termasuk Eko Widodo, ya, untuk kemudian nyinyirin Kang Deddy Mulyadi, untuk menyerang Kang Deddy Mulyadi, mengatakan Kang Deddy Mulyadi lebih memilih pencitraan ke Sumatera, tapi lalai dengan daerahnya sendiri. Aduh, ini bagi saya lucu ya teman-teman. Tapi kita coba lihat dulu lah bagaimana ocehan dari para netizen yang mencoba nyinyir dan nyerang Kang Deddy Mulyadi lewat isu bencana alam yang terjadi di Kabupaten Bandung ini, teman-teman ya. Saya juga nanti akan tampilkan tanggapan dari Kang Deddy Mulyadi mengenai banjir di Kabupaten Bandung dan tanggapan dari pendukung-pendukungnya ya. Tapi sebelum saya tampilkan, jangan lupa di like, komen, dan subscribe terlebih dulu, karena subscribe itu mudah dan gratis teman-teman. Silahkan. Yes, buat warga Sumbar di Padang dan sekitarnya, kalau ketemu Deddy Mulyadi, tolong disuruh pulang. Mah banget yang ngerepotin, tolong disuruh pulang aja Deddy Mulyadinya. Bilangin, lagi dicari warganya, Jabar lagi dikepung banjir, longsor, pohon tumbang, dan rob. Jadi tolong banget disuruh pulang aja. Nggak ngapa-ngapain juga kan di sana. Cuma makan tidur di hotel aja kan. Suruh pulang aja. Di sini lagi genting. Warganya udah pada ngeluh. Kalau cuma belanja bantuan kemanusiaan itu bisa diwakilkan yang lain. Tapi urusan bencana di Jawa Barat, dia gubernurnya. Di Bandung banjir semeter lebih. Longsor, akses jalan ketutup. Tolong ya Kang Deddy. Di Soreang, di Bojong Soang, di Balendah, di Deukolot, Ciwidey, Ketapang, dan Andir, sebanyak 2000-an keluarga terdampak banjir. Di Cisalak, longsor, 4 rumah terbawa arus. Belum lagi di Bogor, Depok, Bekasi, Karawang. Tolong ya Kang Deddy, ayo pulang. Daerah pesisir Indramayu, Cirebon juga lagi banjir rob. Air udah naik. Agak kesian juga sih saya ngeliat video-videonya Kang Deddy dirujak netizen. Isinya semua minta dia pulang. Urus dulu wilayah sendiri, baru urus yang lain. Meskipun dia sudah memantau penanganan melalui media sosial, ya tapi enak aja gitu loh. Anak buahnya berjibaku mengatasi banjir, membantu evakuasi warga, dia enak-enakan makan tidur di hotel. Jadi intinya Kang Deddy, ayo pulang. Udah jalan-jalannya, udah pencitraannya, udah konten-kontennya, ayo pulang urus Jawa Barat. Pak Deddy, banjir Pak Deddy. Abi ya ngungsi di luhur. Gerawi di Sumatera tuh, ya tuh ngarungsi sok. Cisea, Desa Pamentasan. Nah, Kampung Cisea, Desa Pamentasan Pak Deddy itu. Kandang manuk oge tenggelam Pak Deddy. Kumahanya. Banjir Daerah Kolot itu diperlukan kesatuan antara gubernur, bupati, dan wali kota. Sehingga kalimat saya waktu di DPRD menyatakan, Pak Wali Kota, perbanyaklah tenaga untuk membersihkan saluran, alokasikanlah biaya ke situ. Kan sebenarnya itu sinyal saya apa yang harus dia fokus kita. Yang berikutnya adalah Pemprov Jabar kita sudah identifikasi yang di Bandung itu apa yang mesti dilakukan. Kita sudah, dan kemudian kalau agak lamban nanti provinsi turun. Tapi kalau gubernur turun jangan dibilang one man show ya. Nanti kalau saya turun langsung saya sikat semuanya, jangan bilang one man show. Karena ini darurat, saya tidak mesti lagi nunggu rapat. Ayeuna kerame viral ya. Orang Bandung, orang Subang kebanjiran. Terus nyalakan Bapak Aing, cina Bapak Aing kemana? Cina Sumatera wae, cina gerak balik, cina urusan ke Jawa Barat, cina. Nanti Bapak Aing di itu ya termantau. Terus gampang eta. Bapak Aing itu mah biasa. KDM itu mah biasa. Tidak bisa sorangan kan didinya saya wali kota ayah bupatina non gawena tuh mau wali kota mah itu si Farhan cuma nyinyir doang gawena antaknya mikir lah ya kan didinya nggak saya pejabat-jabatna ayah bupatina ayah wali kota Toel dah bupatina, wali kotana, si Farhan, Toel, tong nyinyir wae gitu, tong aku goreng KDM wae. Urusan sampah gitu bener-bener pan di Bandung ge. Wah, ieu mah banjir gede euy. Os baheula deui euy. Os baheula deui ieu mah. Tasake limpas yuk. Gusti nu agung.
Gusti nu agung. Tong kieu-kieu teh Gusti. Ya Allah, budak, kumaha yeuh? Itu perawat dulu, perawat dulu. Perawat aja. Ada betah deh ya kayak Gusti nu agung. Petani. Kantor saya. Ngira ke Jawa Barat sih ama sing karoceak di kolom komentar Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy gerak balik. Bandung banjir. Pak Deddy Sukabumi banjir. Ari sia teu gablek bupati, teu gablek wali kota. Ari nanaon teh kudu Pak Deddy wae nu ngabereskeun, anu nyelesaikeun. Ari kitu carana mah geus di Jawa Barat ulah aya bupati, ulah aya wali kota, cukup hiji we pejabat gubernur. Diperhatikeun ti kamari asa kuripuh gitu. Jawa Barat ditinggalkeun sapoe ku Kang Deddy Mulyadi oge. Cik atuh ayeuna mah serahkeun heula ka bupati ente, wali kota ente, samemeh KDM datang. KDM oge ti ditu kur sakedeung nya kur 2 poe 3 poe. Geus beres balik. Arina naon ngadu ka Kang Deddy Mulyadi, giliran we engke digawean ku KDM. Dianggapna one man show. Ya. Hayang ngagawean itu ieu sorangan. Da faktana geuningannya eueuh Kang Deddy Mulyadi mah ripuh kan. Pada saat kunjungan Kang Deddy Mulyadi ke Sumatera, warga Bandung ternyata kena banjir juga. Namun yang jadi rame adalah warga Bandung minta bantuan terhadap gubernur. Gini loh, kalau misalkan mengenai banjir di Bandung kan sering dibahas oleh gubernur juga. Ini daerah hulunya harus dibenahi. Daerah-daerah atasnya jangan sampai wilayah hutan dijadikan tempat wisata. Yang seharusnya kebun teh malah jadikan perkebunan sayur-sayuran. Ini kan nggak bisa menahan air. Terus juga untuk di wilayah bawahnya, jangan sampai untuk aliran sungai malah dipakai bangunan liar. Dan juga buang sampah jangan sembarangan untuk warganya juga. Jangan buang sampah masih ke selokan. Ya mampet istilahnya untuk sungai-sungainya. Jadi kan Gubernur Jawa Barat juga bukan orang sakti. Kalau misalkan untuk tataran wali kota ataupun bupatinya tidak mengerjakan sesuai dengan arahan, ya akan tetap terjadi banjir. Mau teriak-teriak kayak gimana ke gubernur juga tidak akan ada hasilnya, tidak akan ada fungsinya. Jadi kedepannya mudah-mudahan tidak ada lagi kejadian banjir yang disebabkan oleh tangan-tangan jahil manusia. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun bagi Jabar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita telah ditinggalkan oleh 3 saudara kita di Kampung Condong, Desa Warga Luyu, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung. Ketiga orang yang meninggal itu disebabkan karena longsor yang menimpa 3 rumah. Longsor itu juga mungkin disebabkan karena hilangnya pohon-pohon pelindung, tanaman-tanaman keras di areal perbukitan, sehingga longsor terjadi. Selanjutnya, terhadap keluarga korban, kami menyampaikan bantuan senilai 50 juta rupiah per para keluarga. Kemudian, segera rumahnya harus direlokasi, tidak tinggal di situ lagi. Dan kemudian kepala desa segera menyiapkan tanah pengganti. Dan tanahnya nanti dibeli oleh pemerintah provinsi. Selanjutnya, pada warga di musim hujan ini, mari kita bersama-sama memperbanyak menanam pohon pelindung di sekitar rumah kita, kebun-kebun kita, dan menghentikan penebangan pohon, alih fungsi lahan, membuat kebun-kebun sayuran di areal-areal perbukitan, di dataran-dataran tinggi yang curam, yang mengancam terjadinya longsor, sedimentasi, meluapnya Citarum. Untuk itu, marilah kita jadikan pembelajaran penting hujan yang deras ini sebagai upaya kita untuk mengembalikan lingkungan pada fungsi alam dan penciptaannya. Saya sampaikan salam pada keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 hal yang menurut saya cermati itu sangat kontradiktif. Yang pertama adalah yang terpilih itu yang suara terbanyak, dipilih oleh rakyat. Tetapi ketika sudah terpilih maka dia diatur oleh mekanisme partai melalui fraksi.
Satu sisi dia disumbang oleh rakyat untuk duduk, tetapi ketika duduk dia terikat pada mekanisme kepartaian yang dikontrol lewat fraksi. Kan itu satu sisi pertama. Dan itu yang mengakibatkan barangkali tingkat ekspresinya menjadi terbatas karena ada rasa takut. Dia berekspresi, dia membela, apakah pembelaannya selaras nggak dengan kepentingan partainya? Kan itu belum tentu semua politisi berani melakukan tindakan-tindakan yang lebih memilih publik. Nah, tetapi kalau sebagai gubernur kan satu ikatan dengan partai masih sangat kuat, tetapi ikatan dengan rakyat itu menjadi ukuran keterpilihan ke depan. Kan pada akhirnya dalam politik kita hari ini pada saat anggota DPR, gubernur, bupati, wali kota itu dipilih suara terbanyak, di ujungnya Pak, orang-orang yang memiliki tingkat elektoral yang tinggi, kedekatan dengan rakyat diburu sama partai kok Pak. Oh iya. Makanya ke teman-teman yang di DPR dimanapun nggak usah terlalu takut juga. Tapi pada akhirnya juga nanti dibutuhkan pada waktunya. Nah, sehingga semua orang yang mengekspresikan dengan masyarakat jangan pernah takut kehilangan masa depan. Kenapa? Masa depan kita ada dua di situ. Satu, dicintai oleh rakyat. Dua, dibutuhkan oleh partai. Nah, sehingga ketika pemilu, kita bukan membeli loh Pak. Tapi kita itu bagian dari ekspresi kebahagiaan. Jadi kecintaan rakyat pada kita akan diekspresikan dalam pemilihan. Walaupun money politik ada, tapi saya meyakini betul mereka yang bekerja dengan baik buat rakyat di pemilu tingkatan apapun tidak akan pernah kalah oleh money politik. Ya. Ini pesan penting ini. Kemudian satu lagi ini Kang. Para pemimpin itu kan sangat dibatasi oleh waktu ya. Anda ada berapa tahun ya? Saya kalau memimpin Jabar baru 8 bulan. Saya gubernur? Iya. Oh masih sekian tahun ya? Masih panjang. Masih panjang ya? Tenang aja. Melihat berbagai respon masyarakat, itu kan dinamis sekali. Sekarang menurut Kang Deddy sendiri bagaimana, pro kontra, apakah berubah atau naik atau tetap atau berkurang itu? Sebenarnya kan lebih banyak yang pro dibanding yang kontra. Dari mana ukurannya? Ukurannya kan kita akademik dong, teknokratik. Ukurannya adalah tingkat kepuasan publik. Kan Kompas dalam rilis terakhirnya, kepuasan publik warga Jabar terhadap kepemimpinan saya, mohon maaf, nggak berarti membanggakan diri karena itu data rilis Kompas. Itu kan 97,2%. Kalau kepuasan publiknya 97,4%, kalau kepuasan publiknya 97,4%, berarti kan yang kontranya sedikit banget. Hanya 2,6%. Ya, begitulah nyinyiran dari Eko Widodo soal bagaimana Kang Deddy Mulyadi tidak peduli katanya teman-teman dengan daerahnya sendiri, malah memilih pencitraan. Aduh, lucu banget ya. Yang pertama lucu, kenapa? Karena Kang Deddy Mulyadi sudah lama mengingatkan, menginstruksikan kepada Bupati dan Wali Kota Bandung, Dadang dan Farhan itu, yang menyindir Kang Deddy Mulyadi Gubernur Konten, untuk bagaimana bersinergi, berkesatuan, ya, untuk mencegah bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Bandung, teman-teman ya. Mulai dari bagaimana agar membersihkan selokan, membongkar bangunan liar, gitu loh. Ya, tidak mengalih fungsikan lahan menjadi lahan pertanian, sayuran gitu ya. Nah, kemudian soal Kang Deddy Mulyadi pergi ke Sumatera ya, itu dilakukan sebelum bencana banjir longsor terjadi di Kabupaten Bandung. Nah, kok ini Kang Deddy Mulyadi di framing katanya lebih mementingkan pencitraan di Sumatera gitu loh. Ini kan lucu gitu. Lagi pula kalau kita mau mengkomparasikan bencana alam yang terjadi di Sumatera dengan yang di Bandung, ya kita bandingkan ya. Tapi disclaimer dulu, membandingkan bukan dalam rangka menganggap remeh ya atau menganggap sepele sebuah bencana, bukan. Tapi kita harus berpikir fair gitu ya. Kita harus kita bicara skala prioritas dan skala korbannya itu lebih parah ya terjadi di Sumatera, teman-teman, ketimbang di Kabupaten Bandung, ya kan? Ya, orang
Lagi pula Kang Deddy Mulyadi pergi ke Sumatera itu sebagai aksi kemanusiaan. Sebagai seseorang yang memiliki nurani melihat sebuah bencana yang sangat besar dan memakan banyak korban, rumah-rumah pada hanyut, gitu loh. Dan lagi pula dengan Kang Deddy Mulyadi pergi ke Sumatera itu bukan berarti Kang Deddy Mulyadi tidak peduli dan lalai terhadap apa yang terjadi di Kabupaten Bandung hari ini, gitu loh. Kang Deddy Mulyadi sudah memberikan 50 juta untuk korban banjir di Kabupaten Bandung. Dan Kang Deddy Mulyadi juga sangat satset untuk kemudian menginstruksikan, menekankan Bupati Dadang dan Wali Kota si Farhan itu, gitu loh. Jadi ini saya kira lucu ya, Eko Widodo dan teman-teman yang mencoba menyerang Kang Deddy Mulyadi gitu ya. Ya mungkin itu teman. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe teman-teman. Terima kasih.